Baik, kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ada ini ya, setoran kita. Sebelum kita lanjutkan, ada setorannya, hafalan. Silakan. Mulai dari jenengan. Yang sisi mu'rab aja. Nah. Gimana setorannya? Iya, isim mufrad, kolamun, kolaman, mufrad, kolamun, kolaman, kolamin, ya. musana, kolamani, kolamaini, kolamaini, Nah. sama mudzakkar salim, muslimatun, Muslimuna, muslimun, muslimuna, muslimun, muslimuna, enggak, muslimuna, muslimuna, muslimina, muslimina, nah. mudzakkar salim, Jamak mana salim sekarang? mana salim, jamak mana salim, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nah, panjang ya, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kemudian sama taksir, Nah, contohnya apa? aklamun, aklaman, aklamin. Aklamin, aklaman, aklamina. Terus Kemudian asmaul khamsah, nah, abun, aba, abi. harus disambungkan. Oh ya. Hafalannya. Abun zaidun, zaidin, abu zaidin, Abu Zaidin, abu zaidin, oh ya, abu zaidin, aba zaidin, abi zaidin. nah, terus Kemudian Ghairul Munsharif, baru musarif. Apa hafalannya apa? Fatimata. Nah, Masya Allah. Belum ini ya, hafalannya masih. Silakan Pak Rahmati. Semufrad, kolamun, kolaman, kolamin, isim musanna, kolamani, kolamaini, kolamaini, isim jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina, muslimina, isim muannas salim, muslimatun, muslimatani, muslimataini, muslimatun, muslimani, muslimatun, muslimatin. Nah, Isim jamak taksir, aklamun, aklaman, aklamin. Isim ghairul munsharif, isim 5, asmaul khamsah, abu zaidin, aba zaidin, abi zaidin. Isim ghairul munsharif, muslimatun, fatimata. nah. Apa Pak Angga? Mufrad, kolamun, kolaman, kolamin, musana, kolamani, kolamaini, jamak mudzakkar salim, muslimun, muslimat, muslimun, muslimuna, muslimina, jamak muannas salim, muslimatun, muslimatin, jamak taksir, aklamun, aklaman, aklamin, asmaul khamsah, abu zaid, aba zaid, abi zaid, ghairul munsharif, fatimata. Baik, insyaallah. Itu gunanya untuk apa dihafal? Nanti gini, kalau ada jamak muannas salim, maka tanda nasabnya apa? Kasroh. Iya, kasroh. Dengan apa? Hafalan itu apa? Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Tin kan? Berarti tanda nasabnya dengan kasroh.
Kalau jaa isim ghairu munsharif, tanda jernya apa? Kok tahu? Fatimatu, Fatimata, Fatimata. Isim mufrad apa tanda nasabnya? Kasroh. Qalamun, qalaman. Ha, betul kan? Kemudian jamak mudzakkar salim, apa tanda jernya? Ya. Muslimuna, muslimina, muslimina dengan ya. Nah, gitu. Jadi dengan menghafal contoh itu tadi, jadi untuk mengingat apa tanda nasabnya isim ini adalah dengan contoh tadi. Apa tanda nasabnya ini, apa tanda jernya ini, apa tanda rofanya ini. Hafalkan contoh itu. Karena kalau anak suruh antum hafalkan, tanda rofa isim mufrad adalah dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasrah. Terus isim musanna, tanda rofanya alif, tanda nasabnya ya. Susah nggak? Susah kan? Nah, mas contohnya dihafalkan, kemudian ketahuan nanti tandanya masing-masing. Atau mau kita hafal dengan cara kayak tadi? Tadi saya udah hafal malah, Ustaz. Udah hafal malah? Oh, Masya Allah. Dulu sudah pernah hafal. Dulu pernah. Nah, karena dulu sudah pernah hafal. Tapi orang yang dari nol lebih enak menghafal contoh. Daripada disuruh ngapalin itu, pusing malah. Tapi kalau sudah hafal, kita masuk ke bab 2 ya. Nah, di sini kita mulai menyusun kalimat. Bab 2 halaman 46. Baik. Pertama yang harus kita tahu bahwasanya di dalam sebuah kalimat, baik itu bahasa Arab maupun bahasa yang lain, pasti ada inti kalimat, ada tambahan. Betul nggak? Bahasa kita juga gitu. Intinya apa? Subjek, predikat. Adapun objek itu tambahan. Kalau apa? Predikatnya butuh objek. Kalau enggak. Adapun keterangan itu juga tambahan. Maka yang penting dipelajari dalam sebuah bahasa menyusun kalimat adalah kalimat intinya dulu. Tambahan-tambahan nanti dulu. Nah, inilah makanya kita mulai dengan kalimat inti. Nah, itu. Nanti tambah-tambahannya ya, tambah-tambahannya nanti. Nah, yang perlu juga dipahami, beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab ini punya 2 susunan. Ada 2 susunan kalimat. Ada susunan subjek duluan, kemudian predikat setelahnya. Ada susunan predikat duluan, kemudian subjek setelahnya. Nah, kita nggak punya kayak gitu. Enggak. Nah, kalau bahasa Arab ada. Maka yang disebut dengan kalau subjek duluan, itu namanya jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah yang diawali dengan isim. Nah, itu udah bisa membedakan fi'il, isim, huruf kan? Berarti kalau ada kalimat diawali dengan isim, maka ini namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Maka kata yang pertama, isim yang pertama itu pasti subjek. Nanti ada juga kalimat yang dia diawali dengan fi'il. Nah, itu udah tahu juga ini fi'il ini, letaknya di awal kalimat. Maka fi'il itu adalah predikat. Setelahnya fi'il itu namanya subjek. Dan subjek itu wajib isim. Isim, subjek kan nggak mungkin kata kerja, Pak. Ya, pasti harus apa? Kata benda, isim. Sedangkan predikat bisa kata benda, bisa kata kerja. Predikat contohnya kata benda. Bahasa Indonesia. Predikatnya kata benda. Misalnya, Zaid sakit. Sakit itu kata kerja ya, itu kata kerja. Yang kata benda. Misalnya, ini buku. Mana subjek? Ini. Mana predikat? Nah, predikatnya berupa kata benda. Nah, predikat juga bisa kata kerja. Misalkan tadi Zaid sedang menulis. Nah, mana predikat? Sedang menulis, kata kerja kan gitu. Nah, di dalam bahasa Arab ketika
predikatnya itu kata kerja, maka dia bisa diletakkan di depan. Jadilah nanti dia fi'il di depan. Namanya nanti jumlah fi'liyah. Apa namanya? Jumlah fi'liyah. Baik. Maka tulisannya adalah pembagiannya jumlatun. Jumlatun ini artinya kalimat. Sedangkan kata kalimah adalah kata. Kalimah adalah kata, sedangkan jumlah adalah kalimat dalam bahasa kita. Nah, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Ada yang pertama diawali isim, namanya jumlah ismiyah. Ismiyatun. Kalau jumlah itu diawali fi'il, namanya fi'liyah. Fi'liyatun. Nah, contoh untuk jumlah ismiyah, saya kasih contoh, misal hada kitabun. Hada isim bukan? Isim. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Mufrad, musanna atau jama'? Baik. Kemudian dia mu'rab atau mabni? Afwan, kita mabni belum ya semalam ya? Allahu Akbar, bablas. Baik, kita ke mabni dulu ya. Di sini ada nggak penjelasan mabni? Ada? Tuh, antum diam-diam aja. Pendek aja ya mabninya. Ya, pendek ya. Si mabni cuma ada satu muka, satu lembar aja. Si mabni cuma itu toh ini. Sedikit aja. Kita panjangkan ya. Si mabni paling tidak untuk awal 5, ada 5. Isim mabni paling tidak ada 5. 1 yaitu domir udah hafal ya. Yang kedua isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk, udah hafal juga kan? Nah, yang ketiga isim mausul. Sudah hafal juga kan? Alladzi, alladzani. Kemudian yang keempat yaitu isim istifham. Siapa tahu isim istifham ini apa? Kata tanya. Itu kata tanya nggak bisa berubah. Contohnya apa kata tanya? Man. Apa arti man? Siapa? Nah, ini man ini nggak bisa berubah. Kemudian apa? Misalnya ma. Nah, ini nggak bisa berubah. Ma. Kemudian contohnya kapan? Yaitu mata. Ini nggak bisa berubah mata ini. Nah, karena dia kata tanya. Contoh lain kaifa. Kaifa artinya apa? Bagaimana? Ini juga nggak bisa jadi kaifu, nggak bisa jadi kaifi. Kalau antum mungkin pernah dengar kaifa haluk. Pernah dengar ya? Kaifa haluk. Bagaimana? Hal itu keadaan. Ka itu kamu. Kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Itu artinya. Nah, kaifa, man, ma, mata. Ini adalah contoh isim istifham. Masih banyak yang lain. Sama dengan kita. Apa, siapa, di mana, kapan, apa lagi? Bagaimana, mengapa, nah, semua itu kata tanya itu namanya apa? Isim istifham.
kata tanya dan dia mabni, tidak bisa berubah. Yang kelima adalah isim syarat. Isim syarat. Nah, isim syaratnya apa benar? Isim syarat ini kalau dalam bahasa kita contohnya jika, ya. Kemudian apapun, bagaimanapun, terus kapanpun, ini disebut dengan isim syarat. Kenapa namanya isim syarat? Karena kata-kata kapanpun, jika, apapun, bagaimanapun, ini setelahnya pasti butuh 2 kalimat. Bahasa kita. Contoh, kapanpun kamu duduk 1 kalimat. Betul? Maka saya duduk juga 1. Maka untuk kapanpun ini harus ada namanya, kalau dalam istilah nahwunya, kalimat syarat sama kalimat jawab syarat. Kalau tidak ada jawab syarat, maka kalimat tidak sempurna. Contoh, kapanpun kamu duduk, titik. Bisa dipahami nggak? Maka butuh kalimat lagi. Nah, itu namanya jawab syarat. Nah, isim-isim kapanpun, jika, apapun, bagaimanapun disebut dengan isim syarat. Karena dia butuh 2 kalimat. 1 kalimat pertama namanya kalimat syarat. Yang kalimat kedua disebut dengan kalimat jawab syarat. Nah, jika dalam bahasa Arabnya adalah idza. Idza. Nah, idza ini adalah tak boleh idu, tidak boleh idi. Nah, dia mabni. Contoh untuk bagaimanapun, kaifama. Kaifama. Nah, kaifama. Maka ini enggak boleh kaifamu, kaifami. Dia mabni. Contoh kapan apapun. Apapun itu bahasa Arabnya adalah ma juga, sama dengan apa. Sama, tapi nanti penggunaannya beda. Ya, ini apapun. Kemudian siapapun juga man, sama man. Siapapun. Berarti antara istifham dengan syarat itu ada ini kaifa tapi kaifama ya. Kemudian ini apa, ini apapun. Ini siapa, ini siapapun. Nah, ini semua termasuk isim syarat yang dia adalah isim mabni, tidak boleh diubah keadaan akhir katanya. Cukup tahu itu dulu aja sudah. Kita lanjut yang tadi. Domir isim Isyarah. Isyarah. Kata tunjuk. Iya, kata tunjuk. Ketiga itu Isim mausul. Kata sambung. Isim istifham. Kata tanya. Isim syarat. Anak, gimana caranya menerjemahkan bahasa Indonesia isim syarat? Kalau ini kata tanya, kata sambung, kata tunjuk, kata ganti. Ini apa bahasa Indonesianya? Kata apa ini? Kata syarat. Oke, kata syarat. Maka kapanpun, jika, apapun, bagaimanapun, siapapun, itu namanya kata syarat. Nah, itu. Soalnya kita nggak punya nama itu, benda itu. Apa namanya? Nggak ada kan? Kita adanya kata ganti, kata sambung, kata tunjuk, kata syarat kan nggak ada bahasa kita. Nggak tahu kalau yang jago bahasa Indonesia ternyata ada, saya nggak tahu. Perasaan dari SD dulu belajar bahasa Indonesia nggak ada kata syarat itu, nggak ada. Dan sudah, kita bisa lanjut ke sini ya. Ayo kita lanjut. Berarti hada isim atau fi'il. Sim. Dia mufrad, musanna atau jama'? Mudzakkar atau muannas? Kemudian dia ma'rifah atau nakirah? Kemudian dia mu'rab atau mabni? Mabni. Nah. Tadi dia ma'rifah bukan? Ma'rifah ya. Dia ini dalam kalimat adalah subjek. Kitab di sini adalah predikat. Oke. Berarti ini jumlah ismiyah
karena diawali dengan isim. Kita lihat contoh jumlah fi'liyah. Contohnya adalah jalasa. Apa artinya jalasa, Pak? Telah duduk. Jalasa, kemudian saya kasih di sini Zaidun. Zaidun. Oke. Ini adalah sebuah kalimat. Di sini sebagai predikat, di sini sebagai subjek. Susunan bahasa Arab, ini predikat, ini subjek. Kalau diterjemahkan bahasa kita telah duduk Zaid. Tapi dalam terjemahan kita kan tidak boleh gitu. Zaidnya harus di depan. Maka menerjemahkan jalasa Zaidun adalah Zaidun telah duduk. Itu terjemahannya. Tapi susunan bahasa Arabnya jalasa Zaidun. Nah. Paham tak, Pak? Nah, semua yang sudah memenuhi subjek predikat ini disebut dengan inti kalimat. Nanti tambah-tambahannya. Okay. Inti kalimat untuk jumlah ismiyah adalah susunannya isim, bisa juga isim juga, bisa juga fi'il. Contoh untuk fi'il, contohnya Zaidun jalasa. Apa artinya? Zaid telah duduk. Ini sebagai nah, loh. Zaidun jalasa boleh, jalasa Zaidun juga boleh. Ketika Zaidun jalasa dia masuk jumlah ketika jalasa Zaidun masuk jumlah fi'il. Ada pertanyaan nggak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada pertanyaan nggak? Atau pertanyaannya, apa gunanya ini dibolak-balik gitu? Ya nggak? Betul nggak? Kenapa harus dibolak-balik gitu? Nah. Dulu anak pernah diajarkan bahwa kalau kalimat itu jalasa Zaidun, susunannya begini, maka ini memungkinkan bahwa Zaid itu duduk itu bersama orang lain, tapi nggak disebutkan. Nah, tapi kalau Zaidun jalasa, maka ini menunjukkan kalimat ini memang hanya Zaid yang duduk. Paham Pak? Nah, itu. Jadi kalau antum nanya, buat apa dibolak-balik? Pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya, pasti ada fungsinya. Nah, di antara fungsinya adalah itu yang saya tahu. Oke. Nah, nanti akan kita bisa menyusun kalimat dengan tambahan-tambahan yang lain. Misalnya kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, bisa kita kasih misalnya penekanan, kalimat itu dikasih penekanan. Misalnya Said benar-benar sudah duduk. Nah, berarti ada benar ada penekanan. Berarti itu tambahan, ya kan? Atau kita sebutkan Zaid duduk bersama siapa, itu keterangan tambahan lagi. Tapi inti kalimat hanya subjek predikat. Nah, sampai sini sudah. Ini namanya inti kalimat dulu. Pahami dulu inti kalimatnya. Baik. Di dalam kitab dikatakan bahwa susunan dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Itu isim dengan isim. Berarti jumlah ismiyah atau fi'liyah nih? Ismiyah. Kemudian isim dengan fi'il, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kemudian fi'il dengan isim, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, susunannya begitu tuh. Contoh untuk isim dengan isim, anta mudarisun. Antanya isim, mudarisunnya isim. Antanya subjek, mudarisunnya predikat. Isim dengan fi'il, contohnya Aliyun zahaba. Ali telah pergi. Alinya adalah subjek, zahabanya predikat. Predikat berupa apa? Fi'il. Yang ketiga fi'il plus isim, yaitu zahaba aliyun. Zahabanya fi'il, aliyunnya isim. Maka
dia diawali dengan fi'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Dan inilah contoh-contoh susunan kalimat hada kitabun. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Huwa tabibun. Ismiyah atau fi'liyah? Tahu artinya, Pak? Huwa tabibun. Hah? Ada situ ya. Kemudian inilah enaknya bukunya ini, ada artinya. Zaidun mudarisun. Ismiyah atau fi'liyah? Aisyatu talibatun. Ismiyah. Zaidun zahaba. Ismiyah atau fi'liyah? Khadijatu ja'at. Ismiyah atau fi'liyah? Nah, semua itu adalah jumlah ismiyah. Kemudian lihat contoh-contoh di bawah selanjutnya. Zahaba Zaidun. Ismiyah atau fi'liyah? Zahabat Fatimatu. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Zahabat fi'il. Zahaba, zahabu. Zahabat. Nah, fi'il madhi ya. Yadhabu Ahmadu. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'ilnya fi'il apa ini? Mudhari. Muta'addi atau lazim? Lazim. Nah, dia mu'tal atau sahih? Sahih. Dia apa lagi, satu lagi? Maklum atau majhul? Maklum. Kalau majhulnya apa? Nggak bisa karena dia lazim. Bagus, Masya Allah, nggak bisa dibohongin ya. Baik. Selanjutnya tadhabu Aisyatu. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Tadhabu. Fi'il apa ini? Muta'addi atau lazim? Lazim juga. Nah. Aisyatu. Ini isim atau fi'il? Isim. Isim mufrad, musanna atau jama'? Muzakkar atau muannas? Muannas. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Termasuk ma'rifah yang mana? Isim alam, bagus. Kemudian dia munsharif atau ghairu munsharif? Masuk yang mana? Nama wanita, bagus. Mu'rab atau mabni? Mu'rab, nah, masuk sini dia. Betul? Dia mu'rab. Baik. Berarti antum sudah bisa membedakan sebuah kalimat itu ismiyah atau fi'liyah. Sudah bisa kan ya? Dari mana? Awalnya. Nah, baik. Kita masuk ke halaman 48. Sekarang bagaimana cara menyusun atau pola untuk jumlah fi'liyah. Kita akan membahas jumlah fi'liyah dulu. Ismiyah nanti. Oke. Kita masuk ke pola jumlah fi'liyah. Pola untuk jumlah fi'liyah. Diawali fi'il, setelahnya fa'il. Nah, fa'il itu apa? Ya subjek. Jadi kalau dalam jumlah fi'liyah, subjek itu namanya fa'il. Predikat namanya fi'il. Maka fi'il, fa'il itu namanya predikat Nah, mulai sekarang saya tidak sebutkan subjek, tapi saya sebutkan fa'il. Tapi sudah paham fa'il itu adalah subjek. Nah, gitu maksudnya. Kenapa? Alih bahasa ya. Pengalihan bahasa namanya, bukan alih bahasa. Nah, kemudian kalau fi'ilnya itu lazim, Pak, hanya butuh fa'il toh. Betul nggak? Logikanya. Tapi kalau fi'ilnya muta'addi, apa tuh fi'il muta'addi? Berarti dia butuh fa'il dan butuh objek. Nah, maka yang kedua pola kalimat fi'il muta'addi namanya. Kalau tadi pola kalimat fi'il lazim, hanya butuh fi'il dan fa'il.
Sedangkan pola kalimat yang digunakan fiilnya fiil mutaaddi yaitu apa? Fiil, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ul bih. Berarti maf'ul bih itu apa itu? Objek. Nah, mulai sekarang kita sebut objek itu maf'ul bih. Nah, baik. Berarti fiil, fa'il, maf'ulun bih. Nah, insyaallah. Kita ganti istilahnya subjek, predikat, objek, enggak dipakai lagi ya. Oke? Sepakat ya? Nanti tanya apa itu maf'ul bih? Ah, itu salah antum. Selanjutnya contoh kalimat Zaid telah membaca Al-Qur'an. Oke. Zaid telah membaca. Dalam kalimat Zaid telah membaca Al-Qur'an, mana fiil? Enggak, dalam kalimat bahasa Indonesia, Zaid telah membaca Al-Qur'an, mana fiil? Telah membaca. Mana fa'il? Zaid. Mana maf'ul bih? Al-Qur'an. Nah, baik. Kemudian kita susun mulai dari fiil dulu karena dia jumlah fi'liyah. Betul enggak? Qara'a, kemudian letakkan fa'ilnya. Zaidun, letakkan maf'ul bihnya. Al-Qur'an. Nah, sekarang baru kita bahas kenapa Zaid dibaca dhammah, kenapa Al-Qur'an dibaca fathah. Nah, itulah nahwu. Nah, sekarang kita bahas kenapa Zaidun dibaca dhammah. Dhammah itu rafa, nasab atau jar? Rafa. Karena Zaid itu adalah fa'il. Kita nggak bahas lagi. Nah, masih subjek aja. Karena apa? Zaid itu fa'il. Fa'il wajib rafa. Nah, rafa. Kenapa kok rafanya dengan dhammah? Karena Zaid itu isim mufrad. Nah, kita udah hafal qalamun, qalamat, qalamin, isim mufrad. Tanda rafanya dengan dhammah. Kemudian Al-Qur'an, kenapa dibaca fathah? Karena maf'ul bih itu wajib nasab. Wajib nasab. Setiap kata yang dia jadi maf'ul bih wajib nasab. Paham enggak? Fa'il wajib, maf'ul bih wajib. Nah, tuh. Kalau udah gitu, kita bisa susun kalimat. Sekarang coba antum ubah kalimat ini menjadi Zaid telah memukul 2 anjing. Pelan-pelan anjingnya. Nanti antum kira lagi gitu. Memukul apa, Pak? Bagus, setelah memukul doroba. Siapa tadi yang memukul sebagai fa'ilnya siapa tadi? Zaid. Oke, berarti Zaid. Apa yang dipukul oleh Zaid? Berarti maf'ul bih. Betul? Apa tadi? 2? Kalau 1 anjing apa? Kalbun. 1 anjing. Pakai kaf, bukan pakai qaf. Kalau pakai qaf, qalbun jadi apa? Hati. Kalau kalbun, anjing. Kalau manajemen kalbu, yang antum pernah dengar manajemen kalbu atau manajemen kolbu? Kalbu berarti manajemen kalbun itu anjing. Oke. Yang kita mau buat Zaid telah memukul 2 anjing. Gimana caranya membuat 2 anjing? Tadi maf'ul bih wajib nasab. Gimana nasabnya 2 anjing? Kalbaini. Nah, maka kita akan katakan kalbaini. Kalbaini. Kenapa bukan kalbani? Itu rafa. Karena kalau kalbani rafa yang kita butuhkan nasab. Sekarang kita ganti. Zaid telah memukul
orang-orang kafir. Satu orang kafir apa? Kafirun. Nah, satu orang kafir. Kalau banyak orang kafir, hah? Kufarun ya. Enggak. Ya. Bukan. Kufar juga bisa, tapi jamak muannas salim juga boleh. Jamak muzakkar salim. Apa? Kafiruna. Kalau dia jadi maf'ul bih, kafirina. Maka kita akan katakan kafirina, bukan kafiruna. Kenapa? Karena dia maf'ul bih, wajib nasab. Tanda nasabnya saya tahu, yaitu dengan ya. Dari mana tahu? Saya sudah hafal. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau zaidnya kita ganti orang-orang Islam telah memukul orang-orang kafir. Orang-orang Islam berarti banyak bukan? Banyak. Kalau satu orang Islam apa? Muslim. Kalau banyak? Muslimuna. Muslimuna atau muslimina yang kita pakai? Kenapa? Fa'il wajib. Tanda rofaknya apa? Wow. Kenapa tanda rofaknya wow? Karena dia jamak muzakkar. Nah, gitu Pak. Pusing nggak Pak? Nggak ya? Paham ya? Mudah atau susah? Mudah ya? Sekarang buat kalimat. Antum yang buat kalimat. Coba buat suatu kalimat jumlah fi'li ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bisa nggak? Monggo Pak Rahadi. Apa? Surat Risalah. Risalah. Kataba Ahmadu Risalah. Risalah. Tan. Risalatan. Pakai alif lam. Risalata. Berarti kalau gundul udah bisa dibaca, Pak. Kataba Ahmadu Risalata. Udah bisa baca kalau dia gundul. Sudah tahu kaidahnya. Kenapa ini dibaca dhammah? Fa'il. Kenapa ini dibaca fathah? Maf'ul bih. Nah, kan gitu. Nah, itulah kuncinya baca kitab. Ujungnya ini loh, ujungnya dibaca dhammah, fathah atau kasrah. Ini mau dibaca dhammah, fathah atau kasrah. Itu kaidahnya yang kita pahami. Ketika paham kaidahnya, kita bisa baca. Kalau kataba sudah tahu bacanya walaupun kaf tak ba. Ya enggak? Pasti sudah tahu lah kataba, kalau bukan katiba, kalau bukan katuba. Kan cuma itu kemungkinannya. Nah, sedangkan Ahmad kita tahu nama orang. Boleh ditanwin enggak ini Ahmad? Dibaca Ahmadun boleh enggak? Kenapa? Masuk kelompok yang mana? Masuk kelompok nama yang ikuti wazan Ahmadu. Af'alu. Wazan fi'il, Pak. Mengikuti wazan fi'il. Af'alu. Hamida yahmadu. Yahmadu sampai ke saya coba. Yahmadu, yahmadani, yahmaduna, tahmadu, tahmadani, yahmadna, tahmadu, tahmadani, tahmaduna, tahmadina, tahmadani, tahmadna. Ahmadu. Berarti fi'il kan? Wazan fi'il. Nah, kalau sudah tahu dia ghairu munsharif, maka walaupun ini gundul, kita bisa baca kataba Ahmadu Risalata. Betul enggak? Kenapa kok bisa kita baca? Kita tahu kaidahnya. Dan itu kaidah yang antum tahu baru enggak net betul itu. Masih banyak kaidah yang lain. Ada pertanyaan, Pak? Kalau fi'il perubahannya gimana? Ada perubahan? Misalnya? Itu berubah, apa?
itu ada perubahan kan ketika failnya sudah di Nanti Pak pembahasannya. nanti pelan-pelan. Baik, sampai sini paham ya? Nah, berarti dibuatlah satu kaidah oleh beliau dalam kotak yang hitam di bawah itu, kaidah jumlah fi'liyah lazim. Kaidah. Nah, ini baru sampai kepada kaidahnya. Fi'il dengan fa'il harus sama jenis. Nah, loh. Seandainya di sini pelakunya atau fa'ilnya adalah Fatimah, perempuan berarti ya, maka ini juga harus perempuan. Dorobat. Nah, itu kaidah pertama. Apa itu? Fi'il sama fa'il harus sama jenis. Kemudian yang kedua, fa'il itu harus mufrad. Fi'il itu harus mufrad. Ini harus mufrad. Enggak boleh dorobata, enggak boleh. Walaupun nanti misalkan Fatimah sama Zainab berdua ya. Di sini bukan dorobata, tetap mufrad. Misalnya di sini Fatimah wa Zainab wa Khadijah wa Aisyah banyak. Ini tetap dorobat. Tetap mufrad. Itu kaidah. jenisnya aja. Nah, jenisnya harus cocok. Sedangkan untuk jumlahnya ini tetap mufrad, ini mau mufrad, mau musanna, mau jamak, ini tetap mufrad. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa'il itu harus rafa. Ya, sudah tadi ya, fa'il harus rafa. Baik. Ini kaidah untuk fi'il, fa'il dengan apa? Susunannya jumlah fi'liyah dengan fi'ilnya fi'il lazim. Kita lihat halaman 50. Nah, ini contoh-contohnya, Pak. Buku ini lumayan banyak contohnya. Fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Maksudnya gimana? Lihat di dalam bagan. Ada bagan yang sebelah kiri yaitu fa'ilnya mudzakkar, sedangkan sebelah kanan fa'ilnya muannas. Ya. Contoh yang mudzakkar, jalasa Ahmadu. Jalasa fi'il madi. Contoh di bawahnya yajlisu Ahmadu. Yajlisu adalah fi'il mudhari'. Apa bedanya jalasa Ahmadu dengan yajlisu Ahmadu? Telah dan sedang. Nah, lihat yang untuk contoh muannas. Jalasat Fatimatu atau tajlisu Fatimatu. Kenapa pakai tajlisu? Karena Fatimah. Paham enggak? Nyambung ya? Nyambung tajlisu itu loh. Nyambung enggak tajlisu? Nyambung ya? Kenapa kalau dia muzakkar pakai yajlisu? Hafalan kita Pak, yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Untuk muannas tajlisu. Nah. Baik, itu untuk yang pertama. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Maksudnya gimana? Ini contohnya. Dalam bagan. Ya. Ketika fa'ilnya mufrad, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ketika fa'ilnya musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ketika fa'ilnya jamak, maka fi'il tetap mufrad. Contoh untuk fa'ilnya mufrad. Jalasa al-muslimu. Muslimu mufrad ya. Maka fi'ilnya jalasa juga mufrad. Jalasat al-muslimatu. Al-muslimatu juga mufrad. Lihat musanna fa'ilnya. Jalasa al-muslimani. Muslimani adalah dua. Fi'ilnya tetap jalasa. Jalasat al-muslimatani. Muslimatani jumlah dua. Fi'ilnya tetap jalasat. Mufrad. Jamak contoh yang lain. Jalasa al-muslimuna. Muslimuna jamak mudzakkar salim. Fi'ilnya tetap jalasa. Jalasat al-muslimatu. Al-muslimatu itu jamak muannas salim. Fi'ilnya tetap mufrad jalasa. Baik, sampai situ paham ya? Paham enggak? Paham ya? Nah, selanjutnya yang ketiga, fa'il harus rafa. Nah, ini sudah tahu. Tanda mufrad rafa'nya dengan dhammah. Lihat di bagan itu. Tanda isim musanna, tanda rafa'nya dengan alif.
jamak muzakkar salim dengan waw, jamak muannats salim dhammah, jamak taksir dhammah, isim yang 5 waw. Contoh untuk fa'ilnya isim mufrad, zahaba at-talibu, itu mufrad. Contoh fa'ilnya musanna, zahaba at-talibani dengan alif, tanda rafa'nya. Bisa ngikutin nggak yang Anda baca? Ikut ya. Kemudian jamak muzakkar salim, zahaba at-talibuna, talibuna adalah rafa' dengan waw sebagai fa'il. Jamak muannats salim, zahabat at-talibatu, talibatu jamak muannats salim, rafa'nya dengan dhammah karena dia fa'il. Jamak taksir, zahabat tullabu, jamak taksir tullabu dengan dhammah. Zahaba abuka, abuka itu fa'il dengan waw karena dia asmaul khamsah. Ada pertanyaan? Kalau paham ini, wah cepet banget ini antum bisa nih. Kalau paham ya. Bagi yang sudah pernah mungkin cepat ya Pak Ramadi cepat. Antum pernah ini? Dulu pernah pakai kitabnya. Nyasar. Bukan. Nahuwadi. Oh, Nahuwadi. Nah. Aku itu anak keteteran sih. Itu. Karena langsung ya. Langsung latihan kan dia. Dia nggak ada kaidah langsung. Antum Pak sudah pernah? Belum sama sekali. Belum sampai. Tapi ini paham nggak? Paham ya, Masya Allah. Cuma ya agak loading. Iya, karena iyalah kan namanya juga loading itu kan ya proses dia memahaminya. Yang penting bukan stuck ya, kalau loadingnya hilang nih habis itu. Iya, kuotanya habis. Yang misalnya yang musana kan yang alif yang dimaksudkan ina itu ya yang terakhir itu kan ani. Makanya tadi anak minta betul-betul hafal kolamun, kolaman, kolamin, kolamani, kolamaini harus betul-betul hafal ya. Nah, maka di sini penulis membuat suatu rumus yang agak unik ya. Rumusnya untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim ini yaitu fira, fara itu manis katanya. Fira itu artinya adalah fi'il harus mufrad. Fara itu fa'il harus rafa. Manis itu fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Nah, gitu ya. Itu menghafal kaidah 3 tadi. Atau mau pakai silakan, mau enggak usah. Yang penting udah paham. Baik, sekarang lanjut fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Artinya apa? Jumlah fi'liyah itu bisa diawali dengan fi'il madi, bisa juga diawali dengan fi'il mudhari. Nah, lihat contoh dibaliknya di dalam bagan. Untuk mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Untuk fi'il madi, contohnya qama Ahmadu. Mudhari'nya yaqumu Ahmadu. Itu udah hafalan tasrif kita kan? Kemudian jalasa ar-rajulu yajlisu ar-rajulu. Dhahabat talibu yadhabu at-talibu. Raja'al mudarisu yarji'ul mudarisu. Namat tabibu yanamut tabibu. Istaiqadha al-mumarridu yastaiqidu al-mumarridu. Dakhala al-muhandisu yadkhulul muhandisu. Kharajat tajiru yakhrujut tajiru. Ini antum tinggal hafalkan. Sayangnya kitab ini mestinya jangan dikasih terjemahan. Ya, sayangnya mestinya antum buka kamus. Ya enggak? Ini udah ada artinya, udah enggak buka kamus lagi. Tapi kalau untuk mu'annas, maka kalau fi'il madi dikasih ta sukun. Qamat, jalasat, zahabat, raja'at, namat, istaiqadat, dakhalat, kharajat. Kalau fi'il madi.
Kalau fi'il mudhari maka ya diganti ta, taqumu, tajlisu, tadhabu, tarji'u, tanamu, kemudian tastaiqidu, tadkhulu, takhruju. Nah, ada masalah? Ada yang mau dibahas dulu? Eh, Kapan kita menentukan membuat kalimat itu jumlah fi'liyah atau harus jumlah ismiyah gitu? Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Antum boleh buat jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Tapi tadi kan Anda udah bilang bedanya tadi. Nah, sesuaikan dengan itu. Sesuaikan dengan itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak. Kita lanjut nih. Terlalu cepat nggak? Terlalu cepat nggak, Pak? Kalau cepat, nggak apa-apa. Anak ini agak direm dikit. Cepetan ya? Ya mungkin nanti pekerjaannya Pak. Kita latihan aja dulu ya. Kita latihan sebelum kita nambah. Oke, kita bikin latihan jumlah fi'liyah. Ya, apa untuk lagi? Ya. Jumlah fi'liyah atau ismiyah itu dengan dua kali itu sudah disebut kalimat sempurna ya? Sudah. Karena syarat jumlah itu atau kalimat sempurna itu ada subjek, ada predikat. Sudah. Tapi kalau predikatnya butuh objek, maka harus ada objek. Misalnya kata saya melihat. Oke, saya melihat. Saya apa ini? S. Melihat P. Cukup enggak kalimat ini? Enggak cukup. Maka belum disebut apa? Kalimat sempurna. Butuh apa? Objek. Ada objeknya. Tapi seandainya di sini saya duduk. Ini S, ini P. Sudah sempurna belum? Sudah. Berarti sudah cukup. Enggak perlu ada yang lain. Nah, gitu ya, Pak. Ayo. Kita bikin kalimat sekarang. Antum cek kalimat yang saya tulis benar atau salah kaidahnya. Sesuai dengan kaidah yang sudah kita tulis, yang sudah kita baca tadi. Misal, nah, ini dibaca dulu. Ini udah gundul nih ya. Ini kan cuma anak kasih harakat gini supaya nggak usah aja ya. Oke, khalidnya nggak usah. Nah, dibaca dulu Pak Agus. Ya, berbagi zaitun Wa Khalidun Arisalatan. Terjemahkan Pak. Kata bayak tubuh. Menulis. Ini sedang atau telah? sedang. Berarti
Sedang menulis. siapa yang sedang menulis? Zaid Dan dan Khalid. Berdua ya. Menulis apa dia? risalah surat Dua surat atau satu surat? Dua surat. Nah, baik. Ada yang salah nggak dalam kalimat ini? Sesuai dengan kaidah tadi. salah. Start dulu, Pak. Agus dulu. Dan Pak Agus loading dulu. Ya. Ada yang salah nggak, Pak? Ada Ya, baik. Yang pertama mana yang salah? Sebutkan Yaktubani atau Zaid atau Khalid atau Risalatani. Yang mana yang salah? ya beban. Yaktubani salah. Kenapa salah? Tadi fiil harus Harus menyesuaikan coba buka, Pak. satu jenis Bukan, coba buka lagi. Tadi ada 3 tadi. fiil harus mufrad. Ini mufrad enggak, Pak? Enggak, mati salah ini. Harus mufradnya apa? Ya su Yaktubu, yaktubani, yaktubuna kan? Yaktubunya mufrad. Berarti harusnya yaktubu bukan yaktubani. Mana fa'ilnya? failnya Zaid. Zaid dibaca apa? tidak di Zaidu. Enggak ditanwin. Boleh tanwin enggak? Nama orang enggak boleh ditanwin. Masa nama orang enggak boleh ditanwin? khusus Kalau nama yang nggak boleh ditanwin tuh nama perempuan, nama laki-laki yang ada ta'marutha, betul nggak? Nama laki-laki non Arab. Ya, yang ketiga nama laki-laki yang ada alif dan nun di belakangnya. Kemudian nama laki-laki yang berwazan fi'il. Yang keenam nama laki-laki yang berwazan fu'alu. Masuk nggak ini Zaid? tidak masuk. Nggak masuk. Berarti tanwin boleh nggak? Boleh. Boleh. Pak. Yaktubu Zaidun. Ini kita belum belajar. Ini namanya huruf athof. Huruf athof ini membuat kata setelahnya itu mengikuti harokat yang sebelumnya. Karena ini dhammah, maka ini juga ikut dhammah. Ini sebagai apa, Pak? Itu sebagai objek. Nah, nggak ada lagi istilah objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus rafa, nasab atau jar? Nasab. Ini sudah nasab belum? Belum. Berarti salah. Yang betul? Harisala taini. Nah, harisala taini. Nah, itu baru betul kalimatnya. Yaktubu Zaidun wa Khalidun harisala taini. Agak-agak ini ya. Soalnya ini baru pertama kali nih. Gitu. Kalau Pak Rahmat sudah yang ke-12. Kalau ini udah yang ke-17. Baru yang pertama kali. Pak Rahmadi buat kalimat pakai bahasa Arab. Saya bikin bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya. Fatimah telah membuka pintu. Fataha yaftah. Wah, masa lupa dulu sudah. Fataha membuka ya. Fatimah telah membuka pintu. Pintu tahu? Nah, tanwin ya? Boleh tanwin ya? Boleh, Bapak. Babannya ya, kenapa baba? Ulangi. ulangi Pak, ada yang salah tadi. Ulangi Pak.
Nah, itu baru betul. Fatahat Fatimah. Fatimah tuh ban. Ban. Nah, Fatahat Fatimah tuh baban. Fatimah tuh kenapa nggak Fatimatun, Pak? Karena termasuk yang Betul. Baban kok ditanwin? karena nasab. Karena dia munsharif. Kalau ditanwin namanya munsharif. Bangga, bikin kalimat. Nah, masih ingat fiil melempar, Pak? Roma. Nah, bikin kalimat. Zainab telah melempar batu. Oke, batu tahu? Hajar. Hajar aswad. Batu hitam. Zainab telah melempar batu. Roma. Romat bagus. Nah, Romat. Nah, Romat. Roma. Zainabu batu. Hajar. Iya, ujungnya. Hajar. Hajarun, hajarin, atau hajaron. Hajarin. Hajarin. Hajaran. Nah, kenapa hajaron? Hajarin udah betul tadi kok jadi salah. Betul hajaron atau hajarin? Karena dia harus nasab. Nah, tanda nasabnya Fathah. fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, betul, bagus. Lagi ya. Zaid melihat para muslimah. Zaid melihat para atau Zaid telah melihat para muslimah. Oke. Monggo, Pak. Melihat apa? Nadhoro aja, nadhoro. 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 Nadhoro Zaidun para muslimah. Berarti jamak kan? Jamak apa namanya? Muslimah. Ya, Muslimah itu siapa? muannas. Muannas. Jamak muannas tadi. Muslimah. Ya, para muslimah. Apa jamaknya? Muslimah. Muslimah. Tantun. Muslimatin. Tanda nasabnya dengan kasroh. Nah, harus ingat itu tanda nasabnya dengan berarti nazara Zaidun muslimatin. Kadang sering salah. Oh, ini kan maf'ul bi muslimatan. Kan gitu ya. Padahal tanda nasabnya dengan kasroh. Nah. Mudah atau susah, Pak? Mudah ya? Mudah, insyaallah mudah. Kemudian contohnya lain adalah saya apa namanya? Saya telah menjual. Saya telah menjual sebuah buku. Nah, saya telah menjual sebuah buku, Pak. Atau udah tahu menjual kan?
Telahnya juga sudah tahu fi'il madhi kan? Telah Pak. Fi'il madhi berarti kalau telah. Abiu. Abiu. Abiu itu fi'il mudhari, saya bertanya fi'il madhi. Nah, sayanya apa, Pak? Sampai saya. Bi'tu. Nah, kalau kata bi'tu itu mana fa'il? Tu sudah ada fa'il di situ. Berarti bi'tu itu sudah ada fi'il, sudah ada apa? Karena fi'ilnya muta'addi butuh maf'ul. Nah, berarti ada maf'ul binya. Saya telah menjual sebuah buku. Sebuah buku apa? Kita tim Maf'ul bih kan dia? Kitaban. Nah, bi'tu kitaban. Belum tentu terbiasa. Takut kebanyakan, cukup dulu lah ya. Tapi kebanyakan itu sampai mana tadi? Sampai mana tadi? 50? 52 sampai halaman 52. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di halaman 53. Apa kesimpulannya pelajaran malam hari ini? Bahwa jumlah, apa itu jumlah? Bahwa jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'il. Jumlah ismiyah berarti diawali isim. Jumlah fi'iliyah diawali fi'il. Maka fi'il itu bisa jadi fi'il madhi, bisa jadi fi'il mudhari, bisa jadi fi'il amr juga. Berarti jumlah fi'iliyah juga itu. Ya kan? Kemudian atau fi'il nahi juga, berarti jumlah fi'iliyah juga kan gitu ya. Nah, di dalam jumlah fi'iliyah karena fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi, maka kalau dia fi'il lazim, maka inti kalimatnya adalah fi'il dan fa'il. Apa itu fa'il? Subjek. Kemudian kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, maka susunannya adalah fi'il maf'ul bi. Nah, istilahnya ini nggak boleh lupa nih, maf'ul bi. Kita nggak pakai objek lagi sudah. Pakai maf'ul bi. Nah, sekarang kalau sudah belajar nahwu nggak tahu objek dia. Taunya maf'ul bi. Itu menunjukkan dia sudah tahu nahwu. Nah, tapi kalau masih ngomong objek, belum paham nahwu. Belum paham nahwu. Kenapa sebelumnya saya menggunakan subjek, objek? Karena antum kalau Anda bilang maf'ul bi juga nggak tahu. Makanya saya bilang subjek, objek supaya paham. Nah, sekarang sudah tahu apa itu subjek, yaitu fa'il, apa itu objek, maf'ul bi. Nah, itu dulu. Kemudian ada kaidah antara fi'il dengan fa'il. Fi'il dengan fa'il punya 3 kaidah. Apa itu? Pertama, sama jenis. Yang kedua, fi'il harus mufrad. Fi'ilnya, walaupun fa'ilnya musanna maupun jamak. Yang ketiga, fi'il dan fa'il udah. Fa'il wajib rafa. Nah, itu 3 itu Pak. Kaidah menyusun jumlah fi'liyah. Itu jumlah fi'liyah belum ada tambahan, yaitu baru inti. Ya, saya makan nasi, itu inti semua itu. Saya fa'il, makan fi'il, nasi maf'ul bi. Nah, nanti kita akan bisa tambah macam-macam. Saya makan nasi sama ikan di rumah makan bersama teman-teman. Udah panjang itu. Itu tambahan semua. Nanti babnya tambahan. Tapi pahami dulu inti kalimat ini. Kalau intinya udah tahu, nanti kita kasih tambahan. Nah, tambahan itu punya kaidah. Paham ya? Nanti ada hal, ada tamyiz, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul fi. Itu tambahan. Dia punya kaidah masing-masing. Artinya apa?
inti kalimat itu baku, masih apa ya, dasarnya lah. Nanti tinggal ditambah-tambah itu. Tambahan itu ada sekitar 12 tambah 4, 16 tambah 2, 18. Ada 18 jenis tambahan dalam kalimat. Yang itu yang bikin pusing sebetulnya, tambahan itu. Kalau inti kalimat ini mudah, betul nggak? Iya. Tapi nanti tambahan itu memang yang bikin ada kayak ada kerancuan. Ini apa ya? Ini gimana ya? Ada kerancuannya. Nah, dengan mempelajarinya satu persatu, kemudian ditunjukkan perbedaan-perbedaannya, nanti analisis kita ketika baca gundul, oh ini adalah tambahan yang dimaksud ini. Ini adalah tambahan yang dimaksud ini. Nah, seperti itu ya. Kemampuan kita menganalisis kata gundul itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kaidah-kaidah. Dan itu yang akan lumayan butuh jam terbang untuk membeda-bedakannya. Nah, mungkin begitu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Anak bingungnya gini nih, kalau belajar nahwu nih, kalau tidak hadir tuh, satu kali aja nggak hadir, terus besok datang, itu blank pasti. Itu susahnya itu. Tapi mudah-mudahan dengan ada ini, semoga aja bisa ngikutin gitu. Kalau enggak, 3 kali nggak hadir Pak, besoknya nggak mau datang lagi tuh, nggak paham saya. Itu pengalaman anak ngajar kayak gitu. Awalnya misalkan ada 8 gitu ya, terus ada yang 1 nggak datang, ya besok dia nggak paham, besoknya dia nggak datang, atau dia datang besoknya lagi nggak datang, itu pasti mundur setelah itu. Kenapa? Saya juga nggak mau ngulang. Kalau ngulang mundur lagi, waktunya habis lagi kan gitu. Sulitnya di situ kalau nahwu. Tapi kalau shorof boleh gaib, tinggal dengar rekaman, ulangin sendiri bisa. Tapi kalau nahwu, mudah-mudahan aja rekaman ini membantu. Semoga aja. Makanya tadi saya sempat mikir yang datang cuma 3. Mau libur atau mau lanjut? Saya sempat mikir tadi. Tapi saya pikir, oh ternyata 4. Ternyata Mas Ju nggak datang juga, jadi 3 juga jadi. Terlambatnya besok kali datang. Kita pulang dia datang, memang betul-betul telat dia. Gitu kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pakai kitab atap apa?